Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kelompok sosial. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ragam kelompok sosial, yang mana ragam kelompok sosial ini akan kita pelajari selama 2 kali pertemuan, yaitu antara pertemuan yang sekarang dan pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita juga akan mempelajari tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Materi inti pada KD 3.1 tentang kelompok sosial sebenarnya adalah kita mempelajari tentang ragam kelompok sosial. Biasanya untuk soal-soal baik itu ujian nasional ataupun SBMPTN itu banyak membahas tentang ragam kelompok sosial. Nah, adapun di kurikulum 2013 kita juga ada materi baru, yaitu tentang universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Nah, 2 materi ini yang akan kita pelajari selama 2 kali pertemuan ini, minggu sekarang dan minggu yang akan datang. Tipe kelompok sosial yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah kelompok primer dan sekunder, lalu ada kelompok formal dan informal. Yang ketiga, kelompok referensi dan membership. Lalu ada kelompok in-group dan out-group, kelompok okupasional dan volunteer, serta kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Adapun untuk perilaku kolektif, kita akan mempelajari tentang kerumunan dan publik. Tipe kelompok yang pertama yang akan kita bahas adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok ini merupakan tipe kelompok yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley, yang mana kelompok primer itu kalian bisa lihat di sini ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama itu ada seorang anak yang berada di tengah bapak dan ibunya. Sementara gambar yang kedua itu orang-orang yang berada di dunia kerja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kelompok primer menurut Charles Horton Cooley itu adalah kelompok yang memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat antara anggotanya, dan biasanya jumlah anggotanya itu tidak terlalu banyak. Dalam kelompok primer itu juga diiringi dengan intensitas interaksi yang tinggi. Lalu ada tingkat keintiman yang terjalin di antara anggota kelompok, sehingga hubungan yang tercipta di dalam kelompok primer ini sangat dekat. Kelompok primer ini juga cenderung langgeng ya, sehingga bisa dikatakan ini cenderung permanen. Karena kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, keluarga, itu kita cenderung bertahan lama di keluarga. Kita bisa mengikuti banyak kelompok di luar keluarga, tetapi yang paling lama kita berada di dalam sebuah keluarga, sehingga dapat dikatakan kelompok primer itu cenderung permanen. Lalu dalam kelompok primer itu biasanya juga ditandai oleh hubungan sukarela, memiliki persamaan tujuan, mengedepankan sikap kekeluargaan, serta penuh simpati dan inklusif. Nih, paling gampang untuk mencontohkan kelompok primer ini adalah hubungan di dalam suatu keluarga ataupun hubungan pertemanan yang sangat dekat. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kelompok primer ini biasanya jumlah anggotanya tidak terlalu banyak. Nih. Nah, lalu kita geser yang sebelah kanan, itu ada gambar orang-orang di lingkungan kerja. Menurut Charles Horton Cooley, kelompok sekunder itu adalah kelompok yang biasanya jumlah anggotanya itu banyak dan hubungan antara anggotanya itu tidak terlalu dekat, tidak terlalu intim. Sehingga bisa dikatakan kelompok sekunder ini adalah kelompok yang tidak saling mengenal secara pribadi, keberlangsungan kelompoknya tidak berlangsung lama atau tidak langgeng, serta biasanya kelompok sekunder ini dibentuk atas dasar kepentingan tertentu. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan,
Perbedaan antara kelompok primer dan sekunder ini bisa dilihat dari yang pertama adalah intensitas interaksi ataupun juga sifat hubungan. Kalau kelompok primer cenderung dekat, kelompok sekunder itu cenderung tidak terjalin hubungan yang dekat. Lalu jumlah anggotanya kalau kelompok primer itu cenderung sedikit, terbatas, sehingga tatap mukanya itu sering. Sedangkan kalau kelompok sekunder itu jumlah anggotanya biasanya banyak. Kelompok primer itu dia berlangsung lama atau cukup permanen, sedangkan kelompok sekunder dia cenderung tidak bertahan lama. Nah, itu kelompok primer dan sekunder menurut Charles Horton Cooley. Tipe kelompok yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah kelompok formal dan kelompok informal. Coba perhatikan gambar berikut. Di sebelah kiri, mengapa institusi pendidikan seperti sekolah dapat disebut kelompok formal? Ada yang bisa menjawab? Nah, nanti mungkin kalian bisa menuliskan ini di catatan ya. Lalu sebelah kanan, mengapa hubungan persahabatan antara beberapa orang dapat disebut kelompok informal? Oke, kita bahas. Kelompok formal itu adalah suatu kelompok yang biasanya mempunyai peraturan-peraturan yang tegas, memang sengaja dibentuk untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Dalam kelompok formal itu juga biasanya ada struktur, ada pembagian peran yang jelas, lalu di sana juga ada hubungan secara hierarki, ada birokrasi. Nah, sekolah kenapa disebut sebagai kelompok formal? Karena di dalam sekolah ini aturannya jelas, tegas, memaksa. Orang-orang yang melanggar aturan cenderung diberikan sanksi. Lalu dalam sekolah atau institusi pendidikan ini juga biasanya ada struktur yang jelas, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada TU dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing orang yang menempati struktur itu memiliki peran yang berbeda, sehingga dapat dikatakan sekolah merupakan kelompok formal karena di dalamnya terdapat struktur, lalu masing-masing punya peran, punya kewajiban, lalu di dalamnya juga ada peraturan-peraturan yang tegas yang mengikat antara anggotanya. Nah, lalu sebelah kanan, mengapa hubungan persahabatan antara beberapa orang dapat disebut kelompok informal? Nah, kelompok informal ini adalah kebalikan dari kelompok formal. Kalau kelompok formal tadi biasanya strukturnya jelas, kalau kelompok informal ini dia tidak mempunyai struktur yang jelas. Kenapa? Karena biasanya kelompok informal ini terbentuk atas dasar pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Sehingga dengan adanya pertemuan yang berulang-ulang ini, dia nanti akan membentuk suatu kelompok. Nah, kelompok kecil yang terbentuk karena suatu pertemuan yang berulang-ulang, ini dalam sosiologi disebut dengan klik. Ya, sebutannya adalah klik. Nah, klik di sini ini tidak mempunyai struktur yang jelas. Ini berbeda dengan kelompok formal. Tipe kelompok selanjutnya adalah kelompok referensi dan membership. Kelompok ini adalah kelompok menurut Robert King Merton. Kalian bisa perhatikan ada dua gambar di sini. Nah, gambar sebelah kiri itu adalah kelompok referensi, sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah kelompok membership. Kalian bisa baca keterangannya bahwa kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara kelompok membership merupakan sekelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaan kelompok biasanya ditunjukkan dengan anggota secara resmi. Nah, kita bahas kelompok referensi. Namanya saja referensi. Ya, referensi itu artinya rujukan. Nah, dengan kata lain, kelompok ini sebenarnya kita tidak
selalu menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tetapi kelompok tersebut menjadi acuan bagi kita untuk membentuk pribadi ataupun karakter. Tuh, seperti misalnya di sebelah kiri ini ada kelompok penyuka anime ya, cosplay ya. Dia menyukai tokoh-tokoh anime yang biasanya ini adalah film-film dari Jepang misalnya. Nah, saya ambil contoh yang paling gampang lah. Misalnya kita bicara kelompok referensi dan membership. Seorang anggota DPR itu ketika dia menjadi anggota DPR, berarti membershipnya adalah bagian dari anggota DPR. Sementara jiwa dan pikirannya itu adalah partai politiknya. Maka kelompok referensinya adalah partai politik, sementara kelompok membershipnya adalah DPR. Kenapa? Karena di dalam kelompok membership ini biasanya secara fisik itu dibuktikan dengan keanggotaan secara resmi. Nah, keanggotaan secara resmi ini biasanya ada kartu anggota ataupun mungkin juga kesamaan identitas seperti di gambar di samping ini. Ini kan ada kesamaan baju ya, yang menandakan bahwa antara satu dengan yang lainnya ini berada di dalam lingkup kelompok yang sama tuh. Nah, sehingga kelompok membership ini ketika kita menjadi bagian dari suatu kelompok dan memiliki bukti bahwa kita merupakan anggota kelompok tersebut. Sementara kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang, bisa jadi dia bukan anggota kelompok, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dengan perkataan lain, seseorang yang bukan anggota kelompok mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang menjadi referensi tadi. Tuh. Contoh satu lagi, misalnya ada seseorang yang dia pengen sekali menjadi tentara, tetapi keinginannya menjadi tentara tidak tercapai. Tetapi dalam keseharian seseorang yang gagal menjadi tentara itu berperilaku layaknya seorang tentara. Nah, berarti institusi tentara itu atau Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari kelompok referensi karena menjadi acuan bagi orang itu dalam bersikap ataupun berperilaku. Tipe kelompok terakhir yang kita bahas kali ini adalah in-group dan out-group. Kelompok ini dikemukakan oleh W.G. Sumner. In-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Sementara out-group ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Ada sebutan untuk bagian dari in-group. Misalnya, kita ketika berada di dalam kelompok sering menyebut istilah kami, kita. Itu kan? Lalu ketika kita menyebut kelompok lain itu dengan istilah mereka. Jadi saya, kami, kita itu bagian dari in-group, sementara dia atau mereka itu bagian dari out-group. Hubungan di dalam in-group ini biasanya dilandasi oleh hubungan yang emosional ya, yang ada faktor simpati, kedekatan pribadi, sehingga tidak jarang ketika kita melihat berita ada supporter yang misalnya dia disakiti oleh lawan supporternya, itu teman-teman di dalam supporter tersebut secara spontan itu ikut membantu, yang tidak jarang itu menimbulkan tawuran. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada rasa memiliki terhadap kelompok, ada hubungan yang erat, ada faktor simpati terhadap bagian dari kelompok.
Tuh. Nah, sementara dengan out group itu biasanya ditandai dengan antagonisme atau antipati. Ya, jadi ada rasa perlawanan, permusuhan, ketidaksukaan, merasa bahwa kelompok kita lebih baik dari kelompok mereka. Nah, kelompok yang menganggap bahwa mereka sendirilah yang paling hebat, paling baik itu di dalam sosiologi disebut dengan istilah etnosentris. Jadi etnosentris itu adalah sikap di mana kita menggunakan ukuran kelompok kita sendiri untuk menilai kelompok lain. Atau dalam artian kita menganggap bahwa kita ini yang paling hebat lah. Sedangkan kelompok yang lain itu yang jelek, yang buruk, yang tidak hebat dan lain-lain. Nah, biasanya sikap etnosentris yang tinggi itu diiringi dengan sikap kepemilikan yang kuat terhadap in-groupnya. Dan biasanya juga akan berbanding lurus dengan sikap permusuhan terhadap out-group. Tuh, ini sering kita lihat in-group dan out-group ini dalam misalnya sepak bola ya, supporter A, supporter B, atau dalam koalisi politik misalnya koalisi A, koalisi B, itu sangat kental dengan istilah in-group dan out-group.